semua, perkenalkan nama saya Yesya Natasha Manalu dengan NPM 254120552. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai etika dan etiket dalam mata kuliah pengembangan pribadi. Materi ini penting untuk dipahami karena etika dan etiket merupakan landasan dalam membentuk karakter, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab di lingkungan akademik, dunia kerja, maupun kehidupan bermasyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan keluarga, teman, dosen, maupun masyarakat. Agar hubungan tersebut berjalan dengan baik, kita perlu memahami etika dan etiket. Keduanya membantu kita bersikap sopan, menghargai orang lain, serta membangun citra yang positif. Mari kita bahas lebih dulu mengenai pengertian, perbedaan, manfaat, contoh, penerapan, dan pentingnya etika serta etiket dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah nilai atau pedoman mengenai benar dan salah yang menjadi dasar seorang dalam bersikap dan mengambil keputusan. Etika berkaitan dengan moral, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama. Etika tidak hanya melihat tindakan seseorang, tetapi juga niat dan prinsip yang mendasarinya. Contoh penerapan etika antara lain yaitu bersikap jujur saat mengerjakan tugas, tidak melakukan plagiarisme, menepati janji, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Dengan memiliki etika yang baik, seseorang akan lebih dipercaya dan dihargai orang lain. Sedangkan etiket adalah tata cara atau aturan sopan santun dalam berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Etiket lebih menekankan pada cara seseorang bertindak sesuai norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari meliputi mengucap salam ketika bertemu, mengucap terima kasih setelah menerima bantuan, meminta izin sebelum memasuki ruangan, tidak memotong pembicaraan orang lain, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Etiket sendiri berbeda-beda, tergantung budaya, tempat, dan situasi yang dihadapi. Perbedaan etika dan etiket adalah, walaupun sering dianggap sama, etika dan etiket memiliki perbedaan. Etika berkaitan dengan nilai moral dan hati nurani mengenai benar atau salah. Sementara itu, etiket berkaitan dengan tata krama atau sopan santun dalam berperilaku. Misalnya, seorang bicara dengan sopan kepada orang lain, sehingga memenuhi etiket. Namun, jika isi pembicaraannya adalah kebohongan, maka tindakannya tetap tidak sesuai dengan etika. Dengan demikian, etika menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan nilai moral, sedangkan etiket menilai bagaimana cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Pentingnya etika dan etiket dalam pengembangan pribadi adalah pengembangan pribadi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Etika dan etiket memiliki peran penting karena, pertama, membentuk kepribadian yang baik. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ketiga, meningkatkan rasa kepercayaan dari orang lain. Keempat, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Kelima, membantu seseorang beradaptasi di lingkungan kerja. Keenam, menjadi dasar dalam membangun profesionalisme. Mahasiswa yang memiliki etika dan etiket yang baik akan lebih mudah bekerja sama, dipercaya, dan dihormati. Contoh penerapan etika dan etiket di kampus yaitu ada beberapa contoh penerapan di lingkungan kampus, di antaranya datang tepat waktu ke kelas,
menghormati dosen dan teman, tidak menyontek saat ujian, mengucap bahasa yang sopan, dan saat menghubungi dosen, mendengarkan ketika orang lain berbicara, menjaga kebersihan ruang kelas, berpakaian yang sesuai aturan, berkontribusi secara jujur dalam kerja kelompok. Perilaku sederhana tersebut mencerminkan karakter yang baik dan menunjukkan kedewasaan dalam bersikap. Pada teknologi, etika dan etiket juga perlu diterapkan di dunia digital. Contohnya adalah tidak menyebarkan berita yang belum tahu kebenarannya, menghargai privasi orang lain, tidak melakukan perundungan di media sosial, menggunakan bahasa yang sopan dalam percakapan daring, menghormati hak cipta dengan mencantumkan sumber ketika mengutip karya orang lain. Etika digital sangat penting karena jejak digital dapat bertahan lama dan mempengaruhi reputasi seseorang. Dengan menerapkan etika dan etiket, kita akan memperoleh banyak manfaat seperti memiliki hubungan sosial yang lebih baik, mendapat kepercayaan dari orang lain, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, meningkatkan peluang sukses di dunia pendidikan maupun pekerjaan. Kebiasaan berperilaku baik juga akan membentuk citra diri yang positif. Baik, kita akan masuk ke studi kasus atau refleksi dari pembelajaran ini. Bayangkan ada 2 mahasiswa yang mengerjakan tugas kelompok. Mahasiswa pertama selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawabnya, dan menghargai pendapat orang lain. Mahasiswa kedua sering terlambat, tidak mengerjakan bagiannya, serta berbicara dengan nada yang kurang sopan saat berdiskusi. Mahasiswa pertama menunjukkan etika dan etiket yang baik melalui kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan sikap yang saling menghargai. Sebaliknya, perilaku mahasiswa kedua dapat menimbulkan konflik dan menghambat keberhasilan kelompok. Contoh lain dapat ditemukan di perpustakaan. Mahasiswa yang beretika akan menjaga buku yang dipinjam dan mengembalikannya tepat pada waktunya. Dari sisi etiket, ia juga berbicara dengan sopan kepada petugas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa etika dan etiket bukan sekadar teori, melainkan kebiasaan yang perlu diterapkan di setiap hari dalam berbagai situasi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika dan etiket merupakan bagian penting dalam pengembangan pribadi. Etika mengajarkan untuk bertindak berdasarkan moral, sedangkan etiket mengajarkan berperilaku sopan dan menghargai orang lain. Dengan menerapkan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Mari kita mulai hal-hal sederhana seperti berkata jujur, menghargai sesama, menjaga sopan santun, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang berprestasi, tetapi juga individu yang berkarakter baik, juga baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa.